Halo para skular dan programmer masa depan. Selamat datang di Bit and Bytes, ngobrol santai, belajar teknologi. Setelah kita membahas di podcast sebelumnya, membahas algoritma backtracking dan branch and bound, hari ini kita akan membahas raja dari semua algoritma pencarian rute terpendek, yaitu algoritma ASTAR. Dengan narasumber sekaligus rekan kita, Bang Nizar. Oke, halo semuanya. Siap banget nih ngobrol tentang algoritma ASTAR ini karena emang paling seru sih buat dibahas. Oke, langsung saja nih Bang Nizar untuk pertanyaan pertama. Apa sih algoritma ASTAR ini dan mengapa ASTAR dianggap sebagai algoritma pathfinding atau pencarian jalur yang paling efisien dan sering digunakan dalam game dan aplikasi nyata? Oke, simpelnya ASTAR itu adalah algoritma pencarian rute terpendek ya, yang cerdas. Ia adalah perpaduan sempurna antara dua hal ya. Yang pertama itu pencarian biaya aktual, cost to get there, yaitu beberapa jarak yang sudah ditempuh dari titik awal. Kemudian dari hal yang kedua itu estimasi biaya jarak, estimate cost to go, yaitu perkiraan jarak tersisa ke titik tujuan. Atau bekerja dengan selalu memilih langkah yang memiliki biaya total paling rendah lah atau lebih murah gitu. Analogi uniknya ya paling memahami analogi itu seperti sopir taksi nih. Sopir taksi yang cerdas. Nah, si sopir ASTAR ini tidak hanya melihat jarak yang sudah dia tempuh, tapi dia juga bisa memperkirakan sisa jarak ke tujuan dengan menggabungkan data aktual atau data jarak yang sudah ditempuh dan estimasi jarak. Jadi dia bisa menghindari tuh yang namanya jalan yang terlalu panjang dan menemukan rute terpendek dengan cepat dan akurat gitu. Nah, itu yang kita semua mau ya, rute terpendek. Iya, betul. Lalu apa contoh penerapan algoritma ASTAR ini dalam kehidupan sehari-hari atau di aplikasi yang sering kita pakai nih Bang Nizar? Oke. Dalam kehidupan sehari ya, ASTAR ini juga sering banget nih kita ketemui, terutama contoh paling sering kita pakai itu dari Google Maps. Nah, dari Google Maps itu ASTAR bekerja di belakang layar untuk memilih jalan paling efisien berdasarkan jarak waktu tempuh. Kemudian ada juga nih kayak di game. Jadi ASTAR itu dipakai buat saat musuh ngejar kita nih. Nah, kita tuh bingung kenapa musuh lebih cepat daripada kita, karena si musuh dalam game itu mencari jalur yang terpendek agar bisa menyusul kita dalam pengejaran begitu. Nah, untuk selanjutnya ada nggak atau studi kasus paling keren nih tentang algoritma ASTAR ini biar audiens kita yang menonton podcast ini lebih paham gitu? Oh, oke. Bayangin aja nih, Kang Padli ini nih lagi di Sumedang. Nah, pengen ke alun-alun. Nah, otomatis kan kita pasti buka Google Maps ya. Nah, si ASTAR ini mulai dari lokasi Kang Padli sekarang, dia cek semua jalur tuh mana aja yang bisa menuju alun-alun. Nah, dari itu semua diakumulasikan mana jalur yang terpendek, jalur yang termurah, dan berapa waktu yang harus ditempuh gitu. Nah, kalau misalkan ada jalan yang macet atau terlalu memutar, si ASTAR itu otomatis menyingkirkan opsi itu karena nilainya jelek dan hasilnya tuh Kang Padli ini dapat rute tercepat nih. Kadang lewat jalan kecil, gang-gang kayak gitu. Terus bahkan ada juga jalan yang lebih enak buat ditempuh gitu. Oh, jadi algoritma ASTAR ini kalau kita misalkan dalam perjalanan nih, ada macet. Jadi algoritma ASTAR ini memberi pilihan ke kita jadi ke rute yang terpendek gitu. Iya, jadi mempermudah kita buat mencari jalur yang lebih cepat gitu. Nah, kalau buat kita yang lagi ngoding nih Bang Nizar, apa sih tantangan yang saling sering dihadapi saat implementasi algoritma ASTAR ini?
Kalau tantangan buat kita yang selalu ngoding tuh paling di detail dan optimasinya ya, karena si Astar itu harus peta atau grid yang rapi. Kalau datanya bermasalah, Astarnya bakalan nggak apa ya, bakalan ngaco lah, atau istilahnya tersesat gitu kan. Terus bisa juga tantangan lainnya ada di faktor heuristik. Nah, kalau misalkan heuristiknya terlalu besar, hasilnya juga bakalan nggak akurat gitu kan. Kalau terlalu kecil juga, Astar itu bakalan jadi lambat gitu. Jadi kita tuh harus sering optimasi memori dan waktu proses lah, dan meminimalisir heuristiknya terlalu besar atau heuristiknya terlalu kecil, karena dua faktor itu dapat memperlambat lah tentang tantangan ngoding kita gitu. Oke, yang terakhir deh nih. Oke, boleh. Satu tips satset yang ingin buat yang ingin mendalami algoritma Astar ini, ada nggak, Bang Ninjar? Oh, kalau buat yang ingin mendalami Astar ini, ya ada pasti. Yang pertama, kalian tuh harus memahami heuristik dulu nih. Nah, karena si Astar ini bukan cuma di kodenya, tapi di seberapa baik kalian memperkirakan jarak menuju tujuan. Jadi, cobalah eksperimen dengan heuristik yang terlalu besar, kemudian heuristik yang kecil, dan bandingkan kedua itu. Apakah dari kedua itu menemukan solusi, atau jika tidak keduanya, ya berarti kita harus heuristiknya tuh seimbang lah, balance. Jadi begitu. Oh, kalau jadi mau intinya algoritma Astar ini mengajarkan kita bahwa pencarian yang paling efisien adalah yang menggabungkan fakta, biaya yang sudah terjadi, betul. dan prediksi yang cerdas, perkiraan sisa biaya. Ya, betul. Jadi intinya kalau kalian memahami heuristik, pokoknya nanti seakan-akan Astar itu bakal jadi alat yang super power di tangan kalian gitu. Oke, terima kasih banyak nih buat Bang Ya, Nijar udah sama-sama. mau ngobrol bareng. Pokoknya buat kalian jangan lupa like, subscribe, and comment di podcast kita. Dan share, support program podcast Bit and Bytes ini, belajar teknologi, dan nantikan podcast kita di selanjutnya. See you. Dadah.